Oke, Bro. Kita lanjutkan pembahasan pada chapter 11, chapter Human Research Development ya, atau HRD, atau juga bisa disebut ini di sini yang menangani masalah kepegawaian ya. Ya, ini registrasi pegawai yang sudah kita buat di chapter sebelumnya, tapi di sini divisinya adalah baru marketing ya, helper dan driver. Nah, untuk daftar pengguna yang sudah diregistrasi di sini, ini adalah untuk daftar registrasi login ya, belum masuk ke kepegawaian. Sekarang kita mau masukkan contohnya Narso atau Noval ya. Nah, di sini kita yang sudah masuk adalah bagian marketing untuk meregistrasi karyawan yang ada di profil login. Contohnya misalkan Noval ya, ini deh, ya Noval ya, Noval. Ini tinggal ketik aja N. Nah, kalau misalkan dua, dia ada dua ya, Narso Gunawan yang loginnya di ini, kita coba Noval ya, untuk mempercepat. Jadi di sini sudah ada, tinggal input nomor KTP-nya contohnya, terus tanggal nama aliasnya, misalkan dia Noval, tanggal lahirnya tahun 2010, contoh ini sudah ada, karyawan tetap apa enggak, apakah dia statusnya pegawai tetap atau bukan ya. Ya, ini tanggal bergabungnya contohnya tahun 2003 Maret 23. Nah, di sini gaji pokok ya. Gaji pokok ini di luar dari gaji tunjangan ya. Tunjangan uang makannya dapat berapa, nanti ada di parameter, kita akan pelajari. Contoh di sini gaji pokoknya misalkan 8 juta ya. 8 juta. Lalu kita simpan, kita save. Nah, nanti akan saya masukkan foto ini ya, contohnya. Nah, ini untuk karyawan yang ada di employee di sini. Kemudian setelah kita melakukan di sini, ini kita berikan juga HRD ini untuk meregistrasi cabang. Nah, sebelumnya sudah ada di chapternya bagaimana untuk meregistrasi cabang, ya ada di sini. Kemudian, nah ini pola penggajian. Nah, pola penggajian ini kita bisa pelajari di sini untuk parameter BPJS dan parameter AWP 21. Ya, di sini udah ada ketentuannya, ya, baik dari pemerintah untuk perhitungannya, polanya. Di sini bisa dipelajari ya, ketentuan PPh 21 dan BPJS. Nah, di sini ada formula-formula cara perhitungan yang ada, yang sudah masuk ke dalam sistem. Nah, nanti di sini bisa dipelajari dan dilihat. Nah, kemudian kalau lihat dari parameter BPJS ini sudah ada ketentuan yang berlaku, ini udah defaultnya. Ya, untuk karyawan 1%, BPJS kesehatan, ya kan, terus BPJS kesehatan juga, yang di sini jatuhnya tanggungannya 0, ya kan. Nah, ini tanggungannya 5, ya 6. Kalau di sini, ya ini hitungannya tanggungannya adalah orang, anak plus istri ya, misalkan. Nah, ini antara 0 ya. Ini udah ketentuan dari BPJS ya. Lalu kemudian untuk parameter gaji terhadap PPh 21 ya, PPh 21. Di sini kita bisa lihat parameter yang sudah default juga ya, ini berdasarkan dari yang pemerintah ya, aturan pemerintah ya. Ini terhadap TKP. Untuk mempelajari singkatan ini bisa dipelajari tadi yang di menu pertama tadi ya. Di sini HRD, istilah yang tadi itu. Nah, di sini ya, apa yang dimaksud dengan PPh 21, terus TER ya kan, itu apa ya. Jadi di sini bisa kelihatan singkatan-singkatan yang tadi itu. Nah, ini nih.
pengisian TER. Nah, di sini ada tabel TER. Untuk yang biasa di HRD biasanya sudah memahami ini untuk tarif-tarifnya, PPh 21-nya. Ya, ini antara kategori, terus range gaji, ya kan, sampai range akhirnya dia nanti masuk berapa persen. Nanti kita bisa lihat dari demo ya, dari demo. Nah, ini kalkulator gaji. Kalkulator gaji ini kita contoh parameter ini, kita masukkan dulu variabel gaji. Misalkan untuk divisi PT Cakrawala. Jadi masing-masing cabang ya berdiri sendiri. Contoh sudah terregistrasi divisi admin ya, divisi admin. Nah, ini jumlah hari kerja 25. Misalkan tunjangan, dapat tunjangan ya, dalam tunjangan sebulan itu misalkan kita kalkulasi 75-100 ribu lah ya tunjangan. Ini hitungannya per bulan. Nah, ini hitungannya per hari. Misalkan kita kasih lembur dia sehari, nah ini kita kosongkan aja dulu. Jadi bisa di kalkulatornya nanti bisa secara manual, bisa kalau memang ada lemburnya. Terus uang makan per hari, misalkan 25.000. Terus transport 25.000. Ini di luar gaji pokok ya. Tadi gaji pokok sudah terregistrasi. Nah, ini status karyawannya ya kan. Ini kita submit. Nah, sampai dia untuk divisinya admin, ini dia parameternya. Lalu kita berikan lagi misalkan yang sudah di sini untuk marketing ya. Untuk marketing. Di sini 25 hari kerja. Tunjangannya 0 contohnya, uang lemburnya 0, di sini uang makannya 20.000 contoh ya, ini 20.000, tergantung dari kebijakan ya. Lalu kita submit. Nah, jadi ini adalah parameter untuk divisi admin dan marketing. Nah, nanti kita baru masuk parameter ini. Kalau memang ada perubahan ya dari pemerintah, silakan dirubah ya untuk tarif rata-rata bulanan PPh 21. Nah, di sini kita masuk contohnya, misalkan di sini ada fasilitas absensi ya, absensi pegawai. Nah, absensi pegawai ini dia tinggal barcode aja nomor registrasinya, nanti kita bisa bikinkan memtek. Ya, fasilitas absensi ini akan terintegrasi dengan kalkulator gaji karyawan ya. Contohnya adalah di sini, misalnya kita akan menggaji di sini. Nah, di sini jumlah masuknya dia nanti bisa secara otomatis maupun secara manual. Nah, kalau secara otomatis contohnya, misalnya kita akan melakukan absensi untuk marketing ya. Cari Dewi, check in ya. Lalu nah ini nanti bisa pakai tab. Jadi pakai tab, lalu ada mesin scan, dia tinggal masuk. Nah, jadi tinggal begini posisinya ya. Lalu di sini dia check out. Nah, kita check out. Nanti saya demokan untuk yang jam istirahat ya. Jadi untuk saat ini kita check in dan check out dulu. Lalu kita akan lihat slip gajinya untuk Sri Dewi ini. Nah, di sini dia sudah masuk 1 hari karena dia sudah out. Tapi kalau in dia tidak masuk ya. Kalau posisinya in. Jadi di absensi di sini agar harus sesuai dengan ininya jam kerjanya, karena nanti akan masuk ke report ya, akan masuk ke report absensi ini. Oke, setelah dia masuk, nah ini nanti kita cek di sini absensinya. Ya. Di sini nanti ada historinya. Kalau misalkan sampai tanggal 20, nah di sini out statusnya. Nanti akan kita untuk istirahat, dia jam istirahat keluar, lalu jam istirahat masuk kembali. Nanti akan kita untuk absensi ini kita lanjutkan ya.
Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mengenai masalah uang makan dan transport. Nah, uang makan dan transport ini masih harian ya, jatuhnya sehari sesuai parameter yang tadi, sesuai parameter penggajian ya. Nah, ini untuk marketing 20.000 ya. Uang makannya di sini lemburnya 0. 20.000 dalam hitungan hari. Ya, misalkan dia uang gaji pokok tetap ya, gaji pokok tetap. Nah, uang makan misalnya dia sebulan dia masuk 24 hari kerja ya. 24 hari kerja. Nah, di sini sudah terhitung uang makan selama sebulan. Nah, di sini pun sudah terhitung BPJS karena sesuai dengan parameter gajinya. Ya. Nah, di sini belum terhitung PPh 21. Nah, ini tinggal klik PPh 21. Nah, dia sudah terhitung. Maka take home pay-nya sebesar 7.442 setelah dikurangi dari BPJS. Ya. Jadi gaji pokok ini dikurangi dengan BPJS dikurangi dengan PPh 21. Jadi take home pay-nya ini sekitar sekian. Nah, untuk simpan dan buat slip gaji dia tinggal langsung print. Ya. Maka dia sudah. Nah, ini layoutnya ya untuk printnya. Nah, itu seputar hal antara absensi, parameter BPJS, ya, lalu parameter gaji PPh 21 dan metode penggajian. Kita ambil contoh lagi sekali lagi ya. Untuk karyawan dia absensinya 0 ya. Nah, di sini bisa dihitung secara manual, misalkan punya mesin absensi sendiri ya, kita belum bisa mengintegrasikan ya dengan absensi. Misalkan contoh dia 25 hari kerja ya, uang makannya di sini, lalu kita hitung. Nah, ini adalah BPJS-nya yang ini akan bisa terlihat kalau dia ini akan berkurang. Jadi BPJS ini berdasarkan dari riset dulu ya. Riset dulu 25. Nah, ini akan berkurang dia. Jadi kalau mau menghitung ulang dia riset dulu. Nah, kita akan lihat hitung berapa PPh-nya. Setelah menghitung PPh, lalu bisa disimpan untuk slip gaji seperti tadi ya. Simpan slip gaji, dia akan keluar slip gajinya. Lalu selanjutnya di sini adalah report untuk berapa iuran BPJS dan PPh 21 ya. Contohnya misalkan yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini udah 2 tadi. Contoh kita ambil 2 ya. Ini untuk iuran BPJS karyawan. Lalu di sini adalah iuran BPJS company ya, buat perusahaan. Ya, ini jumlah totalnya untuk perusahaannya yang dikeluarkan. Terus selanjutnya kita lihat dari slip gaji ini untuk masa Desember ya. Jadi untuk masa Desember ini, kalau yang ini adalah untuk Januari sampai November ya. November, Desember ya. Nah, ini adalah masa untuk Desember, di mana perbedaannya kalau kita perhatikan, nah, kalau sampai November dia di sini batasnya sampai beban perusahaan ya. Tapi kalau nanti di Desember, nah ini berbeda karena ada perhitungan untuk PPh 21 masa Januari sampai Novembernya berapa, lalu PPh 21 Desembernya dia sampai berapa. Jadi dihitung pula nanti PTKP-nya, terus PKP-nya. Jadi nanti di sini ada PPh pasal 21-nya. Nah, ini dihitung dari gaji kotor selama Januari sampai November. Jadi setelah nanti dari Januari, nah ini untuk Desembernya buat ke karyawannya, dan ini adalah untuk perhitungan PPh 21 dan
masa Desember ya, Januari November, dan PPh 21 masa Desember, sehingga nanti untuk Desember PPh 21-nya dia akan kelihatan berapa nilai besaran untuk Desember PPh 21-nya. Demikian untuk HRD ini, untuk manajemen dari karyawan. Terima kasih. Selanjutnya nanti akan di chapter berikutnya, di chapter 12 ya, kita akan membahas masalah untuk menu logistik.